Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, tanpa mukadimah saja nggih. Karena waktuna lumayan mepet kentoh. Waktu saya sudah diambil sama beliau. Jadi saya harus pintar-pintar mengatur waktu. Dari pemator saya ampun disampaikan oleh Kiai Haji Hamdi Mabruri, kaula ajunan bisa menarik satu kesimpulan bahwa acara kajian iksabah yang seperti ini itu sangatlah penting. Karena dengan acara yang dikemas dengan daurah oleh pondok tercinta kita ini adalah salah satu cara untuk tetap menjaga kemurnian alur ilmu kita hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Biar satu, kita tidak salah paham dalam memahami nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, biar kita benar-benar bisa memposisikan dalil itu di tempat yang tepat. Karena tanpa melalui atau dengan tanpa cara mengaji dan belajar kepada guru yang bersanad, itu kita akan sulit untuk memahami nas Al-Quran ataupun hadis. Karena rentan waktu jarak kaulaban para ajunan dari kehidupan Rasulullah nikah ampun kurang lebih 1400 tahun. Jadi satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran dengan cara yang benar, memahami hadis dengan cara yang benar, tak ada cara lain kecuali dengan mengaji, berguru kepada guru yang mempunyai sanad jelas. Dan alhamdulillah kita sebagai alumni, sebagai santri itu harus bangga. Jangankan sekelas Fathul Qorib sama Fathul Mu'in tafsir Jalalin, sekelas Abatasa saja, sekelas cara menulis huruf abjad, huruf hijaiyah, kita di Banyu Putih alhamdulillah bersama. Tidak usah sekelas Fathul Qorib penggi. Kita belajar imla itu mempunyai guru yang jelas, dan ini penting seperti itu. Makanya ada satu ungkapan dari Sayyidina Abdullah Ibnul Mubarak, mereka sangat bagus sekali. Innal isnada minad dini, sungguhnya isnad ay bimakna sanad, sambungan ngajina atau ilmu kaula ajunan dari satu guru ke guru yang lain hingga nyambung ke kanjeng Nabi Muhammad, itu minaddin, termasuk dari urusan agama. Falaulal isnad, lah kalau tidak ada sanad, artinya sanad itu tidak terjaga, kemurnian ilmu itu tidak dikawal betul-betul mengalir dengan tepat di jalan yang semestinya, laqala man sya'u ma sya', maka yang tak belajar pun bisa berkata apa yang dia suka. Nomor 2, rawan kalau kita ngaji tak berguru, hanya sekedar buka kitab, apalagi hanya sekedar buka YouTube atau Google, sekedar sampean buka kitab ngaji tibik ini kerawan salah. Saya teringat dengan satu kitab, ini kitab bagus yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu, kitab yang berisikan tentang kejadian-kejadian fatal kepada orang yang tak berguru atau yang ilmunya tak bersanad. Kitab ini namanya kitab Al-Mutafaihikun. Dari judulnya ampun tak saya judulnya kan tak ya kepuan kemudian karo kepedean over. Ini
kitab esena cerita-cerita beberapa orang yang mengalami kesalahan fatal karena dia hanya belajar ilmu dari kitab bukan dari guru. Salah satu contoh, beliau menceritakan, si penulis Syekh Muhammad Hasan itu menceritakan ketika beliau itu mengajar salah satu santrinya, kemudian ini sudah setingkat tolibun ilmi, ini kan ampun ngaji nih kebon, tapi masih salah. Tapi untungnya ini masih dalam tahap belajar berguru. Beda yang becah. Dia baca dalam satu bab masalah fikih. Dan ini kemaklum, setuju, insya Allah paham karena teksnya sangat mudah. Bahasanya seperti ini. Wayundabu saddul furjati atau saddu furjatin fis sofi. Sunat agin untuk mengisi sof yang kosong yang ada di depannya. Kalau berjamaah, sof pertama belum penuh, pada situ, maka disunatkan yang di belakang itu untuk maju. Lah, karena lafadz furjatinnya itu atas kesalahan percetakan etaknya itu tidak ada, dan dia ngajinya cuman otodidak pakai kitab, kemudian dia membacakan kepada memberikan pengumuman kepada jamaah, para jamaah yang perempuan hati-hati, kalau mau sholat nanti harus saddul farji. Apa? Kino tapi itunya. Loh, kenapa kok ada seperti itu? Ini tidak pernah saya temukan dalam ajaran syariat. Rukun sholat seperti itu gak ada. Loh, ini saya baca di kitab. Ini penting loh. Kalau ada lubang itu ditutup. Loh, apa tujuannya? Tujuannya ada puna takut pada segeger dari sisa-sisa kencing atau ila akhirih. Pokoknya khawatir ada yang keluar gitu. Akhirnya beliau ngaji dekat Syekh Muhammad Hasan gitu. Pas saya beli ke entah, ini bukan saddul farjina, tapi ini saddu furjatin. Salah harokat ini bahasannya. Salah harokat gara-gara percetakan menghilangkan tak marbutoh saya beri ibu di fatal akibatnya. Ini kamu sampai, ini keuntung dalam tahap belajar kayak beda sama guru saya membaca. Kalau sampai dia terus dibawa ke atas podium, apa kata dunia dia? Dengan semangatnya dia menyala-nyala di atas panggung wayusan nusatu kearwa dengan bahasa yang salah, dengan semangat karya bu semangat pas dibudi nama tadu sahabat di bibi. Contoh yang kedua masih dalam satu kitab. Santai ki, gula siap tak keleman sampai laku. Siap gula ampun biasa beringin ini biasa nginep kau lah. Gula mator dimin kareng dingin, gula combok tibi tak man nginep, bireng dingin penginep melulus setengah bulan sekalian. Suan-suan kayak itu. Contoh yang kedua, ini kan masalah hadis. Masalah hadis, idza ataitumus sholata fala ta'tuha wa antum tas'auna waqtuha wa antum tamsyauna fa alaikum bisakinati wal waqar. Nabi sambian asolata hendaklah tak usah keburu, tenang, bisakina kalaban tenang, wal waqar pasar tenang, tak usah kak berkah mereng iqamat keburu takut tak nyapo takbiratul ihram akhirnya takbir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim tak bisa usuk. Pakon tenang, saya tak bahas artinya. Intinya saya entong lah kayak itu kesalahan gara-gara kesalahan nuktah, gara-gara kesalahan karena kurang titik. Wal waqar itu akofnya berubah fa. Kita pegundulan sobung harkat deh. Pas baca idza ataitumus sholata fa'alaikum bisikinah wal fa'r. Sambian minabi abhe jengah nyam bisikinah. Apa sikinah todi? Wal fa'r bentekos. Akhirnya dia bawa pisau dan tikus ke masjid benih pas tiap yang berjamaah pas kedati pas nyate al tikus. Ini kan kesalahan sederhana tapi berakibat fatal gara-gara mengaji kepada kitab bukan kepada
kepada guru. Ini banyak ditemukan dalam kitab tersebut cerita-cerita yang seperti ini. Nah, ini kita banyak bersyukur, kita mondok, alhamdulillah sampai saat ini kita bisa diberi waktu oleh Allah, diberi kesempatan untuk tetap bisa mengaji, alhamdulillah.